Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita hari ini yaitu mengenai vektor. Jadi sebelumnya kita udah sempat belajar tentang macam-macam besaran. Selain ada besaran pokok dan besaran turunan, ada juga besaran yang ditinjau dari kepemilikan nilai dan arah. Di sini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama besaran skalar, besaran yang hanya memiliki nilai. Artinya dia tanpa memiliki arah ya. Jadi yang ditinjau hanya nilainya saja. Contohnya volume, luas, dan juga jarak. Yang kedua ada besaran vektor. Besaran vektor ini selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Contohnya ada gaya perpindahan. Jadi misal gayanya ke kiri ke atas atau arahnya itu plus minus. Sedangkan kalau di skalar, dia kan hanya berupa nilai. Tidak ada yang namanya volume itu plus minus, luas itu plus minus, pasti semuanya hanya berbentuk nilai saja, tanpa memiliki arah. Nah, pada hari ini kita membahas tentang vektor. Penjumlahan vektor. Ingat di sini vektor dia memiliki nilai dan arah. Nah, lambang vektor itu biasanya dilambangkan dengan adanya garis yang ada di atas ini. Ini menandakan bahwa dia merupakan besaran vektor. Dia besarnya vektor A, kemudian vektor B. Nah, untuk menjumlahkannya itu dinamakan dengan resultan. Vektor A dan B dia ada sudut sebesar alfa. Sudut di antara kedua vektor. Bagaimana dengan resultan vektornya? Nah, resultan vektornya seperti ini. Jadi misal besarnya vektor A itu sebesar F1. Kemudian vektor B dia sebesar F2. Nah, penjumlahan vektor antara F1 plus F2 dia akan menghasilkan R atau resultan. Rumusnya seperti ini. Akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2 cos alfa. Alfa ini sudut yang mengapit antara kedua vektor. Bisa dipahami ya? Kemudian kita masuk ke penguraian vektor. Jadi ini misal ada suatu sumbu XY, sumbu X dan sumbu Y. Kita identifikasi dulu arahnya. Kalau ke kanan X dia plus, ke kiri dia minus. Kalau Y dia ke atas plus, dia ke bawah minus. Di sini misal ada suatu gaya, vektor gaya dengan sudutnya yaitu theta. Kalau seperti ini, kita harus mengidentifikasi vektor pada setiap sumbu. Jadi kita harus mencari F pada sumbu X dan juga F pada sumbu Y. Untuk penjabarannya seperti ini. Nah, vektor terhadap sumbu X yaitu Fx sama dengan F cos theta. Karena di sini tetanya melekat pada sumbu X, maka tempat theta melekat ini dia adalah cos. Karena tidak seluruhnya Fx itu F cos theta. Bisa saja dia sin. Kalau sin berarti dia sudutnya yang ada di sini. Pokok intinya tempat sudut itu melekat dia adalah cos. Sedangkan yang jauh atau tidak ada sudutnya dia sin. Jadi vektor hadap sumbu Y yaitu Fy sama dengan F sin theta. Karena dia jauh dari sudut makanya dia sin. Nah, ini contohnya kalau misal sudutnya melekat pada sumbu Y, berarti sumbu Y yang cos. Pokoknya diingat tempat melekatnya sudut itu dia cos. Nah, Fy sama dengan F cos theta, sedangkan Fx-nya dia F sin theta. Bisa dibedakan ya antara keduanya ya. Jadi tidak selamanya yang di X itu cos dan di Y itu sin. Bisa saja kebalikannya. Dilihat dari sudutnya dulu. Ini kita sudah ketahui vektor di masing-masing sumbu. Sedangkan bagaimana cara mencari resultannya?
Untuk resultan vektor, tinggal kita lakukan perhitungan akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Nah, ini penjumlahan atau nilai besar gayanya ini. Nah, bagaimana untuk vektor dengan gaya yang lebih dari satu? Nah, misalnya ini, ada f1 dan ada f2. Yang ditanyakan seberapa besar komponen gaya yang ada di sumbu X dan komponen gaya di sumbu Y, kemudian resultan vektornya berapa. Jadi ini sudutnya ini melekat pada sumbu Y, sedangkan F1-nya sumbunya melekat pada sumbu X ya. Untuk lebih mudah kita buat pada tabel terlebih dahulu aja, biar nanti menganalisisnya lebih gampang. Yang pertama, F1 di sini pasti dia ada F1X dan ada F1Y. Kemudian F2 juga sama, ada F2X, ada F2Y. F1X dia letaknya pada sumbu positif kan? Kalau sumbu negatif dia ada di sini berarti. Sedangkan ini di sini dia nilainya positif. Jadi positif F1 tempat melekatnya sudut dia melekat pada sumbu X berarti cos 30. Cos 30 nilainya setengah akar 3. F1 dimasukkan 20 hasilnya 10 akar 3 Newton. Untuk F1X sudah kita ketemukan, langsung saja bisa kita cari F1Y. Karena F1X-nya sudah pakai cos, otomatis F1Y-nya dia pakai sin. Pokok kebalikannya saja, kalau F1X sudah pakai cos, berarti F1Y dia pakai sin. Sin 30. Sin 30 nilainya setengah. 20 dikali setengah sama dengan 10 Newton. Selanjutnya kita analisis yang F2. Nah, di sini F2X dia juga ada pada sisi positif, ya kan? Berarti F2 sin 60. Karena di sini tidak ada sudutnya, jauh dari sudut, maka dia pakai yang sin. Sin 60 nilainya setengah akar 3, jadi nilainya 5 akar 3 Newton. Karena F2X sudah pakai sin, otomatis F2Y-nya dia pakai cos. Tapi ingat, di sini F2-nya dia ada di sisi sebelah bawah, yang menandakan dia minus. Berarti dia kita masukkan nilai minusnya, minus F2 cos 60. F2 dimasukkan 10, minus 10 cos 60 nilainya setengah, berarti hasilnya minus 5. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, nilai F1-nya itu ada di posisi sebelah mana ya. Apabila dia di sini, berarti dia nanti X yang minus. Apabila di sini, misal ada suatu gaya di sini, berarti X-nya minus, Y-nya juga minus. Nilai minusnya harus dimasukkan ke dalam perhitungan. Udah ketemu komponen sumbu, komponen gaya yang ada di masing-masing sumbu. Selanjutnya langsung kita lakukan perhitungan. Jadi total gaya yang bekerja pada sumbu X 10 akar 3 ditambah 5 akar 3, 15 akar 3 Newton. Kemudian gaya yang bekerja pada sumbu Y 10 Newton plus negatif 5 atau minus 5, berarti hasilnya 5 Newton. Nah, diketahui besar komponen gaya di sumbu X 15 akar 3 Newton dan komponen gaya di sumbu Y 5 Newton. Ini hasil perhitungan kita tadi ya. Kemudian yang terakhir, kita cari resultan gayanya. Untuk mencari resultan gaya, rumusnya fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Tinggal kita masukkan masing-masing, 15 akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 15 kali 15, 225, akar 3 kuadrat hasilnya 3, jadi 225 dikali dengan 3 hasilnya 675. 5 kuadrat hasilnya 25, 675 ditambah 25 hasilnya 700. Nah, di sini kita harus belajar jangan melulu menggunakan kalkulator. Bisa juga kita pecah saja. Tapi kalau misal dia
suatu bilangan yang tidak bisa disederhanakan lagi, misal akar 111. Ya sudah, biarkan saja seperti itu. Tapi kalau akar 700 ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Dimana akar 700 itu akar 100 dikali 7. Akar 100 bisa kita keluarkan menjadi 10. Jadi hasilnya 10 akar 7 Newton. Ini resultan gayanya. Nah, ini ada contoh soal lain. Ini kalian kerjakan ya. Ada F1, F2, dan juga ada tambahan F3. Jadi nanti untuk komponen sumbunya ada F1, F1X, F2X, dan F3X. Nah, untuk F3 ini bagaimana Bu? Tidak ada sudutnya. Berarti malah lebih mudah sebenarnya ini. Kalau di F3 ada F3X sama dengan 0 Newton. Karena apa? Karena F3 hanya ada pada sumbu Y. Ya kan? Sehingga dia F3X-nya sama dengan 0 Newton. Kemudian di F3Y dia langsung saja nilainya, berarti tidak perlu menggunakan sin cos karena dia tepat pada sumbu Y tanpa ada sudut. Tapi diingat, karena nilainya ke bawah, maka dia hasilnya minus. F3Y sama dengan minus 5 Newton. Bisa dipahami ya yang komponen F3-nya. Nanti F1, mohon maaf, ini F2 ya di sini. Jadi ini F1, F2, ini F3. Untuk F2 perlu hati-hati juga, nilai sumbu Y-nya, FY-nya dia positif, F2X-nya dia negatif. Yang ditanyakan sama seperti tadi, besar komponen gaya di sumbu X atau sigma Fx. Kemudian besar komponen gaya di sumbu Y, sigma Fy, dan resultan gayanya atau R. Nah, ini kalian identifikasi juga satu-satu tiap sumbu. Dibuat tabel saja supaya lebih mudah. Sigma Fx berarti ada F1X, kemudian ada F1Y, ada F2X, dan ada F2Y, kemudian F3X. Nanti hasilnya langsung dimasukkan di sini 0, F3Y-nya minus 5 Newton. Jadi nanti kalian lakukan penjumlahan di sini menghasilkan komponen gaya di sumbu X. Untuk komponen gaya di sumbu Y tinggal dijumlahkan di bagian sumbu Y. Nah, sekian penjelasan tentang materi vektor. Nanti tugas ini dikumpulkan di KI3 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.